What's up guys, gimana kabar kalian hari ini? Masih enak zaman kuto? Udah pada ngopi belum? Yang belum, buruan bikin kopi. Saran saya, gunakan headset ya, biar lebih mantap. Alur cerita film ini bergenre agama ya. Dan untuk kita semua yang berbeda agama, alangkah baiknya kita ambil pelajaran kehidupannya ya guys. Jadi jangan pada baper ya. Ini cuma film, ingat. Ini cuma film ya guys. Alur cerita film ini mengandung spoiler ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa duduk yang manis, dan selamat menikmati. Bruce, seorang reporter, sedang meliput acara pecah rekor kue buffalo terbesar. Saat meliput, sering kali ada gaya kocak, humoris, yang kayak gini nih. Bagiin susu, ampe tumpe-tumpe, ampe luber-luber, bangetan banget. Saat di rumah, di sini gue bingung nih, ini pacar apa istri ya? Yaudah, gue bilang pacar aja ya. Pacarnya nih sedang berusaha menyusun foto kenangan di album. Namun, Bruce tidak membantunya, justru ngobrolin rekaman liputannya mulu. Jadi Bruce dah gak suka kerjaan di lapangan. Pengennya sih jadi pembawa berita utama. Namun ada saingannya nih. Saat Bruce melihat foto, dia menemukan foto seksi pacarnya. Di sini pacarnya kesel, berusaha mengambil tuh foto. Foto didapat malah berakhir cocok tanam. Siapa di sini yang dulu kalau dibangunin tidur kayak gini nih modelnya? Coba cung, acungin jari. Anjingnya Bruce ternyata punya kebiasaan buruk, kencingin sofa. Parah banget, parah banget. Setelah nganter pacarnya kerja, Bruce diberi gelang keberuntungan. Namun, Bruce tidak bisa jalan karena kejebak macet. Macetnya parah banget nih. Ya, dia menyalahkan keberuntungan yang tidak sesuai sih. Sampai di kantor, Evan, saingannya si Bruce, saling lempar sindiran pada Bruce. Selesai rapat, Bruce dapat tugas liputan siaran langsung di air terjun Niagara. Sesaat sebelum siaran langsung, ternyata ada pengumuman kalau Evan dapat promosi jadi penyiar berita utama. Betapa kesalnya, Bruce tahu saingannya dapat promosi. Saat siaran on, Bruce terdiam, membisu. Gimana lagi? Ya karena marah, sedih, kesal, campur aduk. Ketika Bruce berbicara, Bruce justru keluar dari konteks pembahasan dan di sini mengungkapkan kesalahannya pada tempat bekerja. Sampai di kantor, Bruce justru langsung dilempar keluar dan dipecat. Sialannya bertambah terus. Parah. Saat jalan, ada tunawisma yang lagi dibully preman. Bruce berani ngusir sampai tuh preman pergi. Udah pergi, malah diejek sama si Bruce. Jadi, tuh preman malah balik lagi mukulin dan merusak mobil Bruce. Di sini, Bruce berasa marah dengan Tuhan. Inikah pahala setelah menolong orang? Sampai di rumah, Bruce ributin semua masalah yang menimpanya. Pacarnya berusaha kasih pengertian. Namun, Bruce seperti sudah kesal dengan semua ini. Berasa Tuhan sudah mengabaikannya. Lagi kesel-keselnya, anjingnya malah kencingin sofanya lagi. Parah nih, tambah kesel, tambah parah. Parah. Bruce langsung keluar rumah buat ngilain keselnya. Sambil nyetir mobil, Bruce mengumpat Tuhan dengan semua masalah yang diberikan. Lalu Bruce berusaha berdoa dengan gelangnya agar diberikan keajaiban, karena dirinya sudah putus asa dengan semua masalah yang menimpanya, dan meminta bantuan kepada Tuhan. Saat berdoa, gelangnya sempat terjatuh tuh, dan bikin mobilnya nabrak tiang hingga mobilnya rusak parah. Ya, Bruce tambah kesal dengan semua kesialannya. Dengan kesal, sambil memaki-maki Tuhan, ingin Tuhan dipecat, dan membuang gelangnya ke pantai. Emang siapa lu Bang Bruce? Berani mecat-mecat Tuhan? Sombong amat. Saat bangun tidur, kesel dengan bunyi pager dari nomor yang tidak dikenal. Hingga pagernya dibuang ke jalan dan rusak parah. Di saat yang sama, anjingnya malah kencingin sofa lagi. Tuh anjing. Dibawa keluar rumah tuh anjingnya sambil diajarin kencing di luar. Saat di luar rumah, ternyata pager yang sudah rusak lepas dari baterai ternyata masih hidup
dan bunyi, serta masih muncul nomor tidak dikenal. Ditelepon dah tuh nomor, ternyata khusus untuk orang-orang yang merasa tidak adil, serta tidak mendapatkan promosi jabatan. Dan tahu nama Bruce. Datanglah Bruce ke kantor tersebut disertai kesialan kena lubang air. Basah dah tuh celana. Di dalam kantor, Bruce bertemu dengan cleaning service dan disuruh ke lantai 7 dengan tangga. Katanya sih liftnya rusak. Sampai di lantai 7, Bruce ketemu lagi dengan cleaning service lagi. Namun, pria itu sekarang menjadi teknisi. Karena merasa dipermainkan, Bruce berusaha akan pergi. Namun, si teknisi berubah lagi dengan setelan jas serba putih dan berkata sudah menunggu kedatangan Bruce. Lalu, Bruce dibawa ke lemari arsip yang berisi semua hal baik dan hal buruk tentang Bruce. Bruce yang merasa ditipu lalu membuka lemari arsip itu, dan inilah yang terjadi. Bruce terdorong laci arsip. Lalu, pria itu mengambil arsip update terakhir dan membacakannya. Bruce pun bingung, bagaimana pria itu bisa mengetahui semua. Siapakah kau sebenarnya? Pria itu menjawab dengan santai, akulah dia, pencipta surga dan bumi, Alfa dan Omega. Terakhir, dia bilang, akulah Tuhan. Lalu, Bruce menantangnya untuk menebak jumlah jari, dan di sini Bruce kaget karena telapak tangannya ada 7 jari cuy. Tuhan pun menawari Bruce pekerjaan, yaitu pekerjaan menjadi Tuhan. Jadi, Bruce akan diberikan kekuatan Tuhan. Dengan kata lain, Bruce bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Bruce pun menganggap ini semua omong kosong. Lalu, Bruce pergi dari kantor. Sepanjang jalan, sudah mulai terjadi keanehan. Jalan di air, menyalakan mobil, dan dapat memiliki pistol Magnum secara langsung. Dan parahnya, Bruce praktek membelah sup tomat menjadi 2 bagian. Lagi pamer kekuatan, Tuhan tadi justru muncul di depannya dan mengajaknya jalan-jalan bentar. Di sini, Tuhan memberikan peraturan. Jangan pernah bilang kalau Bruce Tuhan. Jangan macam-macam dengan kehendaknya diri sendiri. Di saat bersamaan, Bruce melihat kapal pesiar lewat di sampingnya. Dan dia baru sadar kalau dari tadi Bruce jalan-jalan di atas laut. Si Tuhan lalu izin pergi dulu untuk cuti liburan dulu. Dan otomatis semua tanggung jawab Tuhan ada di Bruce. Dan ingin Bruce bijaksana dengan kekuatannya. Pulangnya, Bruce mulai praktek kekuatannya dari ngerusak hidran kebakaran, angkat rok cewek, dan menukar baju secara langsung tanpa membeli atau masuk toko nih. Lanjut, Bruce nggak sengaja ketemu preman yang mukulinnya. Dan Bruce bikin monyet keluar dari pantat preman. Preman lain kabur dan diserang lebah dari mulut Bruce. Setelah itu, Bruce nekat naik puncak sutet dan dengan sombongnya berkata, akulah Tuhan. Lanjut, pas nyampe rumah, Bruce berusaha bikin pacarnya bahagia agar bisa indahoy nih. Di sini, Bruce pakai kekuatannya untuk menarik bulan agar lebih dekat ke bumi dan berusaha bikin suasana ruangan romantis. Dan dengan kekuatannya, Bruce bisa membuat pacarnya sange tanpa menyentuhnya secara langsung. Wow, it's magic. Nih semar mesem apa jaran goyang? Tulis komentar. Setelah semuanya dirasa siap, jadi dah tuh bercocok tanam semalaman suntuk dengan pacarnya. Asik. Pas bangun tidur, ada berita tsunami di Jepang karena aktivitas tidak biasa dari bulan. Ya, ini semua salah Bruce. Pas berusaha tidur lagi, kuping Bruce dipenuhi dengan suara harapan atau doa dari semua orang guys. Namun, Bruce tetap menggunakan kekuatannya untuk kesenangannya. Merubah mobil butut jadi mobil sport. Daerah macet dibuat bebas hambatan hanya untuk dirinya sendiri. Bruce datang ke lapangan dan berusaha bikin berita. Dia ketemu kru berita lain dan diejek. Tidak bakalan dapat berita bagus. Dan dengan kekuatannya, Bruce bisa bikin ada penemuan mayat.
Saat mayat ditemukan, Bruce menyabotase mobil kru berita dengan kekuatannya. Jadi deh tuh mobil penuh pohon ganja dan puluhan kilo ganja kering. Dan para kru ditangkap polisi. Parah cuy, ini mah parah, super. Otomatis cuma Bruce yang bisa meliput berita, dan beritanya langsung viral, meledak, dan bikin Bruce diterima kerja lagi di kantor beritanya yang dulu. Lalu Bruce meliput acara bertema masak-memasak. Karena acaranya ingin viral, dengan kekuatannya Bruce mendatangkan meteor di dekat acara itu cuy. Parah nih, super. Langsung dah Bruce juga meliput meteor yang jatuh, dan beritanya jadi viral lagi nih. Mulai dari sini, nama Bruce mulai dikenal banyak orang dan mendapat julukan Mr. Eksklusif. Lanjut, saat Evan membaca berita, Bruce bikin Evan kentut dan Evan berbicara gak jelas. Parah kasihan nih anak orang dibikin kayak gini. Udah puas bikin Evan sengsara, Sin pindah di sebuah restoran. Bruce makan malam romantis dengan pacarnya. Pacarnya berpikir bakalan dilamar nih, pengajak nikah gitu. Ternyata Bruce malah cuma mau bilang kalau dia besok jadi pembawa berita utama. Dan pasti Grace sedih karena ini semua cuma tentang Bruce. Setelah Bruce bercerita, dia mulai mendengar lagi orang-orang yang berdoa dari banyak orang. Hingga Bruce keluar dari restoran dan mencoba menutup mata. Dalam sekejap Bruce sudah ada di puncak Everest bersama si Tuhan tadi. Bruce bertanya, suara apa yang banyak di telinganya? Tuhan menjawab, itu doa dari semua manusia. Jika kau mengabaikan semua doa itu, maka semua suara doa itu akan menumpuk di kepalamu. Kamu harus mendengar doa dari mereka dan lakukanlah tanggung jawabmu sebagai Tuhan. Setelah tahu masalahnya, Bruce pulang ke rumah dan berusaha membaca atau mendengar doa para manusia. Doa itu dicoba dibentuk ke surat. Ternyata penuh satu rumah. Dibikin untuk kabinet, masih terlihat banyak. Akhirnya, dibuatlah semua doa itu ke bentuk email dan dilihat dengan komputer. Dan masalah terbarunya, Bruce tidak membaca semua doanya satu persatu. Namun, Bruce langsung mengabulkan semua doa-doa itu tanpa memikirkan dampak apa yang akan terjadi. Besoknya, Bruce datang ke pesta yang diadakan Jack untuk merayakan keberhasilan Bruce menjadi pembawa berita utama. Sana, para tamu saling bercerita tentang semua doa yang dikabulkan Tuhan. Sementara, Bruce lagi asik merayakan dengan cipokan bibir Susan. Dan akhirnya berhenti karena Grace menangkap basah kelakuan mereka. Aduh, ketangkep basah. Grace masih kesal dan tidak percaya. Dengan teganya Bruce melakukan ini semua. Lalu memutuskan hubungannya bareng Bruce yang sudah dijalin selama 5 tahun. Terus Bruce balik ke tempat pesta dan mengusir semua tamu dari sana. Lalu dia lihat di TV kalau ada 1.100 warga yang mengklaim menang lotre akibat kecelakaan Bruce. Lalu Tuhan muncul di sebelahnya. Dan Bruce bercerita kalau udah diputusin Grace. Bruce nanya, gimana nih caranya Grace mencintai saya lagi tanpa mempengaruhi kehendaknya? Si Tuhan menjawab, selamat datang di duniaku, Bruce. Kamu cari tahu aja sendiri. Kalau udah tahu, segera beritahu saya ya. Bruce pun terdiam, membisu dengar jawaban kayak gitu. Besoknya, Bruce coba merayu Grace dan kekuatannya. Bikin tulisan di pohon, bikin tulisan di iklan TV, bikin gambar di awan. Namun gak ngaruh cuy. Parah. Akhirnya, Bruce coba ketemu dan bicara baik-baik. Namun, Grace sudah kecewa. Bruce coba lagi kekuatannya. Namun, gak ngaruh juga cuy. Saat Bruce mulai siaran berita TV, Bruce terus mendapat beberapa gangguan dari kerusuhan yang terjadi di luar akibat ulah Bruce. Pusing bingung harus ngapain nih. Bruce akhirnya memanggil Tuhan. Lalu Bruce balik lagi nih ke kantor pertama kali ketemu Tuhan. Di sana, dia ketemu Tuhan yang lagi ngepel lantai. Terus Tuhan nagih janji Bruce yang akan membantu ngepel di tanggal 7 jam 7 dan kebetulan banget sekarang waktunya. Lalu Bruce ngepel bareng. Terus Bruce curhat, saya cuma mengabulkan semua doa mereka. Terus kenapa situasinya malah jadi kayak gini? Tuhan menjawab, tidak semua doa harus dikabulkan. Terkadang
Mereka mampu melakukan itu, namun meminta Tuhan untuk melakukannya. Udah ngasih tahu, Tuhan pergi dan nyuruh Bruce selesaikan semua masalah buatannya. Habis dari sini, Bruce mulai berubah, minta maaf sama Evan, terus balik lagi jadi reporter lapangan. Walaupun sudah menyelesaikan semua masalahnya, ternyata masalah dengan Grace masih belum selesai, guys. Terus coba lihat komputer, cek semua doa Grace. Ternyata Grace selama ini selalu berdoa untuk Bruce. Wow banget nih cewek. Aduh. Apalagi ada doa untuk Bruce segera melamar Grace. Bruce pun merasa bersalah banget sama Grace. Gabut dah tuh Bruce. Jalan di tengah jalan dan berucap, "Kau menang dan aku kalah. Aku janji gak bakalan mengulanginya lagi. Aku tak mau jadi Tuhan. Aku mau kamu yang putuskan mana yang terbaik untukku, dan semua kuserahkan hanya pada kehendak-Mu saja." Terus kirain ada cahaya putih dari langit. Ternyata itu sorot lampu kontainer yang nabrak Bruce. Dan scene pindah ke tempat serba putih. Baju putih. Bruce ketemu Tuhan dan nanya, "Saya udah mati apa belum ya?" Tuhan berikan gelang yang dulu diberikan Grace dan nyuruh Bruce untuk berdoa. Terus Bruce berdoa, "Aku ingin Grace bahagia. Aku ingin dia menemukan orang yang penuh cinta. Aku ingin orang itu menjaga Grace seperti yang kulakukan selama ini." Tuhan bilang, "Itu doa yang bagus. Aku akan jawab doa itu sekarang." Terus scene pindah lagi ke jalan raya saat Bruce ditolong petugas medis. Dan di rumah sakit, dokter bilang kalau Bruce sangat beruntung bisa selamat dari kecelakaan itu. Terus Grace datang ke Bruce, bilang kalau sangat cemas dan masih mencintai Bruce. Mereka saling berpelukan dan kembali menjalin hubungan. Lanjut, scene pindah ke acara donor darah. Dan Bruce sebagai reporternya dan ditemani Grace dan teman-temannya. Bruce seperti biasa melaporkan acara itu dengan penuh candaan yang bikin banyak orang tersenyum gembira. Oke, terima kasih telah menonton. Tolong jangan pedulikan sosok Tuhan yang digambarkan di sini. Namun ambillah pesan moral yang baik dari sini, guys. Ingat, kalau ada salah, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya hanya berusaha menceritakan alur cerita film ini sebaik-baiknya. Terima kasih ya, guys.